Karena saya malu ketika tidak membawa apa-apa turun ke masyarakat, kan seperti itu. Saya ini kalau masyarakat senang, saya ikut bahagia. Kalau kita mengeluh capek karena hadir di masyarakat itu udah tidak benar. Nah, ini dipertanyakan wakilnya. This is your life. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman musikal. Jumpa lagi dengan saya Hadi. Hari ini kembali kita bertemu dengan politisi yang PDI Perjuangan yang luar biasa. Dan akhir-akhir ini mendekati pileg, kita lihat di dapil beliau yaitu di Kabupaten Kepayang. Ini sorak-sorak. Sorak-sorak Edward Samsi, Bang Edward Samsi, Bang. Apa kabar? Sehat ya? Sehat, Bang. Alhamdulillah sehat. Bang, ini mendekati pileg. Kami lihat Abang sudah banyak pergerakan dan kami lihat ada sesuatu yang membuat kami tergelitik, Bang. Setiap Abang datang ke tempat pesta keramaian, ini bagi-bagi, Bang. Apa itu memang itu didesain atau memang Abang memang peduli pada rakyat atau seperti apa? Iya, jadi gini. Yang pertama terima kasih ya kita kembali bersama ya bisa podcast pada hari ini. Yang jelas apa yang disampaikan oleh Adi. Kita kan baru saja KPU merilis daftar calon sementara. Nah, sementara program yang saya laksanakan ini kan jauh 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun yang lalu. Dan beginilah cara saya. Artinya dalam rangka mendekati masyarakat. Artinya bukan ujuk-ujuk mendekati pileg, tetapi ini kegiatan yang sudah mentradisi bagi saya. Yaitu ya bagi-bagi rezeki. Sebab kalau kita kembali kepada agama, rezeki yang disampaikan kepada kita itu ada bagian dan milik orang lain. Nah, mungkin saya implementasikan dalam bentuk ya semacam cenderamata, misalnya semacam door prize. Makanya setiap kesempatan saya ya berbagi. Ya bentuknya juga ya sederhana memang. Ada sejadah, ada dompet, ada sarung, kan seperti itu. Ada telur juga. Ada telur satu karpet. Biasanya kita buat game. Kalau bisa menjawab pertanyaan kita kasih telur satu karpet. Dan itu tidak pernah dilakukan oleh orang lain. Cuma kita yang melaksanakannya seperti itu. Makanya kami tergelitik. Ini coba Bang Edward yang melakukan hal seperti ini. Nah, yang kami mau tanya juga, Bang, ini apakah memang Abang desain atau memang Abang terbentuk seperti itu? Sebenarnya saya tidak desain seperti itu artinya direncanakan dari awal seperti ini, tidak. Ini mengalir dengan sendirinya, kan seperti itu. Karena ketika kita memberi sejadah, ini banyak makna. Pesan-pesan sholat ini mereka harus sholat. Coba kalau kita kasih uang umpamanya kan, dibelanjakan selesai. Tapi kalau kita kita kasih dalam bentuk barang seperti misalnya sejadah, ini kan banyak manfaatnya. Pasti itu digunakan oleh yang penerima, kan seperti itu. Makanya hampir setiap kesempatan kalau saya ke pesta itu, kalau turun ke desa-desa, saya beri mereka sejadah. Itu respon masyarakat gimana, Bang? Yang saya lihat cukup cukup antusias masyarakat. Nah, di situ kita sedikit memberi edukasi kepada mereka. Misalnya pesan-pesan kan seperti itu. Jadi bukan hanya membagikan tanpa pesan, tidak. Kan seperti itu. Jadi luar biasa kami melihat, berarti ini bukan karena mendekat pileg aja, Bang. Enggak. Saya tidak melaksanakan itu mendekati pileg. Orang lain mungkin membaca itu semacam tebar pesona lah gitu kan. Cari jati diri kan seperti itu. Kalau saya tidak. Ini saya lakukan murni beberapa tahun-tahun yang lalu, kan seperti itu. Yang saya biasakan. Karena saya malu ketika tidak membawa apa-apa turun ke masyarakat, kan seperti itu. Kalau program lain, Bang? Banyak program lain saya. Saya memfasilitasi ustadz untuk melaksanakan ceramah ketika orang meninggal umpamanya. Ketika misalnya ada walimatul urus pernikahan, saya siap fasilitasi. Dan kegiatan ini mulai tahun 2002. Nah, bayangkan. Kegiatan memfasilitasi ustadz untuk ceramah di tempat orang meninggal, di tempat orang menikah, ketika diperlukan melalui saya, itu dari tahun 2002. Sekarang 2023, berarti sudah 21 tahun.
Di mana kita misalnya merekayasa kan seperti itu kan, tebar pesona. Kalau memang itu sudah kegiatan yang kita laksanakan, makanya kita akrab dengan ibu-ibu pengajian, dengan bapak-bapak pengajian kan seperti itu. Kami lihat itu. Itu memang dari program abang itu ya Ustadz tadi, apakah mereka yang minta atau memang abang tawarkan ke mereka? Iya, jadi biasanya kalau kita tahu, dikabari kalau ada orang meninggal, mereka pasti, Pak Edward nih kalau datang pasti bawa Ustadz. Jadi itu sudah menjadi kebiasaan tanpa mereka pesan dan mereka memaklumi itu. Nah, dan itu tidak sedikit pula diikuti oleh calon-calon yang lain. Nah, ternyata kan dampaknya kan positif. Nah, tapi perlu diingat yang merintis kita kan yang pertama kali. Jadi ketika kita masyarakat tidak menafsirkan lain-lain. Yang lain mungkin karena baru mau kan seperti itu. Dan kami lihat Bang, respon memang tadi Abang akui juga memang respon masyarakat positif sekali. Kami lihat itu. Apalagi kemarin Abang juga menggelar pesta rakyat dan mungkin ceritakan dulu Bang, pesta rakyat Bang kemarin betul. Membludak betul. Iya, ini ya hampir ribuan yang menonton. Memang itu saya ini begini ya. Saya ini kalau masyarakat senang, saya ikut bahagia. Nah, makanya kita ingin menyenangkan masyarakat. Ketika 17 Agustus kemarin memang momennya tepat sekali memberi hiburan kepada masyarakat. Ya dengan kita mengundang artis walaupun tidak papan atas tetapi artis yang cukup dikenal lah di kalangan anak muda, di kalangan milenial, termasuk ibu-ibu seperti itu. Makanya kita gelar kemarin bersama-sama Karang Taruna, Risma seperti itu. Dan bukan satu panggung. Yang besarnya memang satu panggung. Tapi setiap malamnya ada satu malam, misalnya tanggal 18 malam 17 Agustus ada 2 sampai 3 panggung. Yang harus kita hadiri. Dan mereka tidak mau mulai acara kalau kita belum hadir. Nah, kan seperti itu. Jadi pesta rakyat kemarin itu yang pertama atau yang berapa? Sering kita lakukan. Sering sekali. Biasanya kalau 17 Agustus kita laksanakan pesta rakyat. Tetapi desanya berpindah-pindah. Kalau kemarin kita laksanakan di Kelurahan Hujan Mas. Sebelumnya kita laksanakan di Desa Daspeta. Sebelumnya lagi kita melaksanakan di Desa Pekalongan. Artinya kan seperti itu. Ya kerjasama, yang penting kerjasama lah dengan anak-anak Karang Taruna. Luar biasa Bang, kami dari sisi media juga kami melihat itu dan respon positif juga dari masyarakat dan kami lihat juga itu. Bang, masih terkait itu Bang, program juga kan itu program yang memang Abang membuat sebuah yang menjadi gimmick Abang kan di dalam dunia politik. Ini program yang Abang buat yang memperjuangkan hak-hak rakyat itu di khususnya dapil Abang di Kepayang itu mungkin apa yang menonjol yang paling Abang perjuangkan itu? Yang jelas begini, kita namanya wakil masyarakat, didudukan DPRD ini kan mempunyai 3 fungsi, pengawasan, legislasi, dan anggaran. Nah, terkait dengan penganggaran, kita pastikan betul setiap anggaran itu ada yang harus dianggarkan kegiatan di dapil saya. Apapun itu bentuknya. Itu sah itu. Sah. Jadi begitu juga terkait masalah pengawasan. Kita akan melaksanakan pengawasan secara menyeluruh sesuai dengan kewenangan kita terkait dengan realisasi APBD yang kita sahkan setiap tahun. Nah, budgeting misalnya terkait masalah ini legislasi, masalah pembentukan peraturan daerah, kita aktif. Bahkan tahun ini kita sudah merampungkan 2 rancangan peraturan daerah yang dibahas di Komisi 4 dan kita ketuanya. Yaitu penyelenggaraan perpustakaan dan penyelenggaraan kearsifan. Itu salah bentuk. Artinya kita tetap aktif dan kita utamakan kepentingan masyarakat kan seperti itu. Berarti desain Edward Samsi ini kan udah terlihat nih Bang. Ya kan masyarakat di Kabupaten Kepayang juga terlihat. Apa Edward akan seperti itu terus? Apa akan menciptakan program-program juga yang lain Bang? Sejauh ini menjemput aspirasi ini ketika kita tidak berdinas dalam arti tidak melaksanakan kegiatan kantoran. Misalnya pada malam hari, pada sore hari, dan pada saat kita menghadiri undangan masyarakat. Itu pun bisa kita lakukan. Masyarakat ini kan maunya kan komunikasi 2 arah ini kan berjalan, kan seperti itu. Bukan pada saat menjelang pemilu, tidak. Tetapi setiap momen yang memang memungkinkan kita laksanakan komunikasi dengan baik. Kami lihat Abang hampir setiap minggu
pergi ke acara itu. Nggak capek, Bang? Ya, sebenarnya kalau untuk masyarakat tidak ada istilah capek ya. Capek ya? Sebab kita sadar betul bahwa Iya. kita seperti ini itu dipilih oleh masyarakat. Iya. Kalau kita mengeluh capek karena hadir di masyarakat itu udah tidak benar. Iya. Nah ini dipertanyakan wakil seperti itu. Makanya prinsip saya kalau diundang masyarakat saya harus hadir dan itu wajib. Pernah nggak Bang dapat undangan tapi Abang nggak kenal gitu? Banyak. Itu Banyak. Respon Abang gimana? Ya saya tetap biasa-biasa saja. Iya. Ya mungkin saja istilahnya maksud ahli rumah itu ingin mengundang kita tetapi dia tidak kenal kan. Iya. Karena dia mendengar cerita orang. Kalau Edward diundang pasti hadir kan seperti itu. Bisa saja seperti itu. Makanya kalau saya ke undangan yang memang saya tidak kenal ya saya biasa-biasa saja. Mungkin ada di antara panitia itu yang kenal kita kan, seperti itu. Mungkin yang turut mengundang. Turut mengundang. Itu yang kita lihat kan. Iya. Biasanya setiap keundangan itu antusiasnya luar biasa. Itu yang membuat saya ini senang kan gitu kan. Jadi walaupun nggak kenal, Abang tetap bawa bawa souvenir tetap bawa. Saya ini kan udah hampir ribuan sejadah yang saya bagikan. Abang stok atau gimana, Pak? Ya kita pesan misalnya banyak kita cicil kan, Iya. misalnya pesan 3 kodi, 2 kodi kan gitu kan. Kalau 3 kodi kan 60 lembar. Nah, 60 lembar kan kalau kita satu tempat aja bawa 2 berarti kita bisa ini kasih mereka itu di 30 tempat. Iya, Kan? dan Belum sarung. betul. Seperti itu. Dan kami lihat juga Bang, ya bukan yang murahan juga kan? Enggak, mahal. Iya mahal dan kita menginginkan bahwa itu dimanfaatkan Betul. kan seperti itu. Iya. Jadi, Karena kita mengambilnya dalam porsi banyak, murah juga harganya kan seperti itu. iya, Abang tuh dalam satu hari Bang, hari Sabtu atau Minggu itu Bang, berapa? Undangan. Undangan. Saya pernah terbanyak itu 13. Satu hari 13. Pernah. Nah, tapi kalau sekarang rata-rata sekitar 5-6 lah. 5-6 tempat. Itu kenapa Bang? Karena Ya mungkin belum ada pesta? Iya, mungkin pestanya yang berkurang kali ya. Itu biasanya 6. Kalau dulu pernah 13. 13 itu sampai malam? Dari pagi karena kita libur kan Sabtu Minggu Iya, ya. Dari pagi jam 9 sampai jam 9 malam. Enggak apa-apa. Malam luar biasa. Iya. Seperti itu. Luar biasa Bang Edward. Pokoknya mudah mantau kegiatan saya. Ini kan lihat di Snap aja. Itulah kegiatan saya seperti itu. Sebenarnya seperti itu. Jadi kami menjadi tokoh yang menjadi perhatian kami juga si Abang kan. Dan kami lihat juga kami pantau juga di media sosial sudah keluar hashtag Edward Bupati Kepayang. Gitu. Tanggapan Abang gimana? Udah banyak hashtag tuh. Jadi gini, Bang. Iya, Bang. yang pertama saya terima kasih ya bahwa masyarakat tertarik artinya kan seperti itu. Kalau kita boleh mengatakan seperti itu. Tetapi untuk melangkah lebih jauh, saya kira ini perlu pertimbangan yang matang. Bisa saja ya masyarakat sebagian menginginkan kita. Tetapi kan tidak mudah untuk menjadi seorang pemimpin kan seperti itu kan. Harus punya kemampuan yang lengkap lah artinya kan. Sebab yang kita akomodir, yang akan kita ayomi ini kan kalau Kabupaten Kepahyang itu sekitar 158.000 masyarakat. Kan seperti itu. Yang harus kita akomodir semua keinginannya kan seperti itu. Nah makanya kita sadar betul, saya tidak harus jadi bupati, jadi anggota DPRD Provinsi Bengkulu, saya kira bisa untuk membantu masyarakat Kabupaten Kepahyang. Nah saya terus sebenarnya menginginkan ya maunya masyarakat lah. Kalau memang ada yang lebih baik dari kita, kita dukung sama-sama. Nah kalau saya akan fokus di DPRD dulu. Jadi kalau ditanya Abang, kalau dicalonkan masyarakat ingin Abang maju gimana Bang? Ya, tergantung partai lah ya. Saya ini kan kalau istilah kami di PD Perjuangan ini kan petugas partai. Ketika ketua umum menugaskan harus saya laksanakan. Kan seperti itu. Sebetulnya apa yang Abang tunggu Bang? Ya begini, saya ini mohon maaf ya. Saya secara finansial itu saja sebenarnya. Sebab untuk menjadi kepala daerah ini kan kosnya tinggi, itu satu. Nah yang kedua, yang saya sangat sayangkan ini masyarakat kita ini belum punya pemikiran artinya terkait dengan kemampuan leadershipnya, pemimpinnya. Tetapi masih berpikir dan berorientasi kepada uang. Itu yang saya takutkan. Saya secara materi ya belum mampu untuk itu. Nah sampai orang berpikir Pak Edward ini tidak mungkin tidak ada uang.
Tidak mungkin tidak ada dana. 3 kali DPRD kabupaten, 1 kali DPRD provinsi, kan seperti itu. Itu asumsi yang berkembang di masyarakat. Tetapi kalau saya ini kan uang ini kan dapat langsung saya belanjakan. Nah, kan seperti itu. Berbeda dengan kebanyakan. Uang disimpan, nggak perlu keundangan ke tempat orang, nggak perlu nyumbang, kan seperti itu. Kalau saya enggak, ada pembangunan masjid, saya diundang peletakan batu pertama sama Pak Bupati. Kalau Pak Bupati nyumbang, saya nggak mungkin nggak nyumbang, saya nyumbang. Ketika misalnya ada tanah longsor mengenai bagian rumah, saya harus nyumbang. Baru-baru ini ada kebakaran rumah warga, tidak mungkinlah saya datang dengan tangan kosong. Saya tetap nyumbang. Kan seperti itu. Ada kegiatan anak-anak Karang Taruna. Ketika minta bantuan kepada kita, kita harus bantu. Nah, mungkin sebagian orang tidak melakukan itu. Makanya gaji pendapatan saya di dewan yang saya dapat itu tidak terkumpul seperti orang. Makanya kalau saya katakan saya nggak punya uang, ya itu adanya seperti itu. Berbeda dengan kawan-kawan. Tapi kan ada sponsor gitu, Bang. Tapi kan nanti terikat kita. Akhirnya kita kayak korupsi. Kan gitu. Elektabilitas sedang naik. Iya. Yang bagi saya kalau memang ini ditakdirkan jadi bupati seperti itu, dengan sendirinya jalannya akan sampai kan seperti itu. Tapi kalau misalnya keinginan sekarang belum terpikir saya sadar betul. Kan seperti itu. Walaupun kita di Kabupaten Kepahyang itu figur kita minim sekali. Kita krisis figur di Kabupaten Kepahyang dan harus diakui. Dan hampir setiap kesempatan saya berjalan ke masyarakat menginginkan kita jadi bupati. Itu yang terbentuk persepsi masyarakat sekarang di Kabupaten Kepahyang. Bolehlah kawan-kawan media kan seperti itu. Tetapi kan tidak mudah karena mereka tuh melihat dari luar. Nanti ketika saya jadi tidak sesuai dengan ekspektasi mereka, kan tidak enak. Seperti itu. Yang jelas saya tidak ambisi untuk menjadi bupati. Tetapi kalau memang rakyat menghendaki, dengan tidak ada apa-apanya, ya insya Allah. Tetapi kalau memang orientasinya seperti yang selama ini, mohon maaf ya, walaupun ini tidak nyata, tetapi ada kan seperti itu kan. Saya tidak mau. Bupati, maksud kami Kabupaten Kepahyang itu sekarang ini apa yang memang harus dibenahi? Infrastruktur. Terus masalah infrastruktur ini jalan, jembatan. Terus masalah lampu jalan, masalah sampah yang tidak pernah tuntas, kan seperti itu. Kesehatan, pendidikan. Kalau infrastrukturnya bagus, lampu jalan yang sangat sederhana itu nyala yang diinginkan oleh masyarakat, terus sampahnya bisa ditangani dengan baik. Di bidang kesehatan kita bisa beri kesehatan gratis, pendidikan kita buat pendidikan yang gratis. Saya kira masyarakat itu sudah cukup menikmati kan seperti itu. Dan kita harus punya teamwork yang bagus. Bukan kepala dinas yang hanya bisa menghabiskan anggaran yang ada, tetapi kepala dinas yang punya inovasi, yang punya ide, yang bisa mencari anggaran ke pusat untuk dibawa ke kabupaten. Itu. Nah, kita tidak melihat itu sekarang. Dan kami lihat juga di Komisi 4 ada kompleks itu, Bang. Ada pendidikan, ada kesehatan. Karena itu saya di Komisi 4 ada pendidikan, ada kesehatan, ada di bidang sosial. Ketika itu terpenuhi, saya kira masyarakat kita nyaman. Kan seperti itu. Seorang Edward Samsi menjadi anggota DPR saja sudah bisa memfasilitasi, apalagi menjadi bupati kan. Iya kan. Nah, itu doanya. Kami doakan Bang semoga karir Abang lancar kok. Kalaupun nanti masyarakat Kepahyang menginginkan itu dan Abang menemukan jalan ya Bang. Karena kami lihat harapan masyarakat Kepahyang ada juga di Abang gitu. Bang, ini kita bicara pileg Bang, karena kita kan sudah dalam tahun politik dan dekat sekali dengan pileg di Februari. Abang sebagai ketua DPC Kabupaten Kepahyang, apa yang dipersiapkan? Ya, jadi gini. Yang pertama kita menyiapkan calon-calon yang mumpuni, yang merakyat dan bermasyarakat. Dari 25 calon anggota DPRD, bakal calon anggota DPRD, saya lihat mereka punya kemampuan untuk itu. Dan saya optimis PDI Perjuangan bisa ditargetkan menjadi pemenang minimal di jajaran pimpinan DPRD Kabupaten Kepahyang. Nah, kalau selama ini hanya 2 kursi, saya targetkan minimal 4 bisa sampai 5 kursi. Seperti itu.
Nah, makanya saya instruksikan betul kepada bakal calon anggota DPRD Kabupaten Kepayang dari PDI Perjuangan itu bukan hanya menunggu tetapi menjemput aspirasi, menjemput suara ini ke masyarakat. Ya, ini DCS kan udah keluar juga, Bang. DCS sudah keluar. Ini memang caleg-caleg dari PDI di Kabupaten Kepayang apakah sudah memenuhi syarat yang Abang bilang tadi? Ya, yang saya lihat ya itu tadi. Makanya saya percaya kalau kita mampu untuk duduk di jajaran pimpinan DPRD. Dan saya berkeyakinan itu pastilah. Ya kalau kita pasti seolah-olah mendahului itu ada, tapi saya yakin lah begitu lah. Seperti itu. Oke. Bang, ini kita udah masuk di menit akhir, Bang. Himbauan Abang aja, Bang. Sekarang Abang menuju di periode selanjutnya di DPRD Provinsi. Mungkin himbauan Abang untuk masyarakat Kabupaten Kepayang seperti apa, Bang? Oke. Buat masyarakat Kabupaten Kepayang, dalam waktu dekat ini kita akan melaksanakan pemilihan legislatif, yaitu baik kabupaten, provinsi maupun DPR RI. Pilihlah wakil kalian yang memang betul-betul bisa mewakili masyarakat. Bukan artinya memilih wakil hanya karena melihat umpamanya balehonya kan sepertinya kehadiran dia sesaat, tidak seperti itu. Kita kan lama bergaul di tengah-tengah masyarakat, bisa menilai secara langsung dan singkirkan terkait masalah politik uang. Sebab ketika kita memilih dengan imbalan uang, pasti hasilnya tidak akan pernah maksimal. Yakinlah, saya ini udah 4 periode jadi anggota DPRD Provinsi Bengkulu. Saya tidak pakai uang. Pilih saya, tapi pendekatan yang saya lakukan seperti itu tadi, membaur di tengah-tengah masyarakat dan mendengarkan aspirasi masyarakat. Nah, alhamdulillah apa yang disampaikan walaupun tidak 100% bisa kita realisasikan. Nah, artinya komitmen kita terhadap memperjuangkan aspirasi masyarakat itu sudah kita laksanakan. Makanya kepada masyarakat yang bakal dipilih ini ratusan orang, tetapi pilihlah pilihan yang Anda kenal. Bukan hanya Anda kenal sewaktu dia mau mencalonkan diri. Itu saja. Itu jadi kata Bang Edward, stop money politik ya. Ya, stop money politik. Enggak usah lah. Ya. Bang, terima kasih banyak, Bang. Makasih. Sudah hadir lagi di podcast Musikal. Jangan bosan-bosan, Bang. Dengan kami, Bang, akan kami kejar juga Bang Edward di part-part selanjutnya. Oke teman-teman Musikal, terima kasih juga sudah menonton video ini. Semoga kita mendapatkan edukasi politik pada video kali ini. Terima kasih sekali lagi, dukung kami terus dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.